Selamat malam. Shalom anak muda. Shalom. Haleluya, malam hari ini kita bertemu kembali di dalam program Amazing Ministry, yaitu cakap-cakap tentang Tuhan versi anak muda. Saya berharap anak muda yang hari ini sedang menonton live streaming, yang sedang menyaksikan acara ini, saya berharap saya dapati dalam keadaan sehat. Shalom semuanya sekali lagi. Malam hari ini sebelum kita mulai acara cakap-cakap tentang Tuhan versi anak muda, yang hari ini akan mengambil tema ini hidupku ya, mana hidupmu. Nah, agak ini ya, tentang kehidupan ini soalnya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum saya memperkenalkan ya narasumber kita malam hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu saat malam hari ini. Kalau Engkau tetap memberkati kami, menganugerahi kami dengan kesehatan, kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap mau perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kalau saat sebentar lagi kami akan berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang Tuhan, bagaimana karya Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan bercakap-cakap sepenuhnya tentang Tuhan. Mari Engkau berkati acara ini Tuhan. Berkati program ini sehingga setiap kami yang mendengar, melihat akan diberkati dan dipulihkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya acara ini Allah sendiri yang ambil alih. Engkau berikan kami hikmat sehingga kami tahu ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang akan bekerja di atasnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak muda, masih tetap semangat? Amin. Ini masih dalam bulan Agustus ya, masih tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya? Pokoknya tanggal 20-an. Saya masih mau tetap katakan merdeka anak muda. Yes, merdeka. Malam hari ini mungkin ada beberapa anak muda yang bingung. Ini hostnya baru ya? Sile baru ya. Ini hostnya orang baru gitu ya. Biasanya yang host di sini itu ya kakak saya, sahabat saya, kakak cantik ya, Kak Arliani Buruginting. Tapi kebetulan kakak ini lagi di luar kota, jadi untuk ini saya menggantikan ya posisinya. Hai Kak Aryani. Hai Kak Aryani. Saya berharap kakak sehat-sehat dan menonton juga ya. Wah. Nah, hari ini saya akan kedatangan narasumber. Kalau tadi saya katakan itu temanya hari ini hidupku, mana hidupmu? Keren ya. Ini hidupku, mana hidupmu? Apa sih kehidupan itu gitu ya? Yeah. Jadi hari ini saya kedatangan narasumber. Dia lebih sering suka disebut kakak kece. Kakak kece guys, ya kan? Nah, nanti kakak ini akan memperkenalkan diri sendiri. Sebab kalau saya yang perkenalkan nanti enggak ini juga ya, enggak etis ya. Nanti kakak ini akan perkenalkan diri sendiri, siapa dia, statusnya, pengalamannya. Yeah. Kita akan bercerita, kita akan bercakap-cakap hari ini ya. Kebetulan ini kan anak muda, jadi yang di bawah itu anak muda. Oh iya, satu lagi, nanti bingung ya kan, itu hostnya ngoceh terus namanya siapa ya? Gitu ya, itu hostnya ngoceh terus tapi nggak perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Tirsa Nika Berusur Bakti ya. Tirsa Nika Berusur Bakti. Saya sudah berkeluarga sebetulnya, dan memang sudah berkeluarga. Pada kenyataannya saya memiliki satu suami dan 2 orang anak, tapi jiwa saya tetap jiwa muda. Iya. Amin. Amin. Nah, oke, nanti kita bercerita lebih panjang lebar ya. Hari ini kita mau perkenalkan dulu karena ini temanya ini hidupku, mana hidupmu. Ini kan bercerita tentang kehidupan dari kakak ini nanti, kakak kece katanya ya. Ya udah, kalau dipanggil kakak kece senyum dia.
langsung aura gitu, percaya dirinya itu lebih gitu ya. Langsung keluar ya. Keluar ya. Nah, jadi nanti kita akan bercerita bagaimana sih kehidupannya, bagaimana sih dia menjalani kehidupan ini gitu ya. Sebelum itu kita akan perkenalkan dulu. Sudah siap ya Kak Kece ya? Ya udah dong. Sudah dong. Oke deh Kak Kece. Kita pengen Kak Kece ya. Yuk. Hai guys, shalom anak muda. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya harap semua luar biasa, sehat-sehat, selalu bersuka cita walaupun di tengah situasi yang sangat sulit. Yes. Perkenalkan, nama saya Laura Francisca Silaban. Biasa dipanggil dengan Siska ataupun dengan Kakak Kece ya. Kakak Kece tetap gitu ya, Kakak Kece ya. Ya dong. Umur saya 24 tahun. Ditanya tadi Kak umurnya. Oh iya ya, sorry, biar Gak tahu. apa-apa. Biar tahu walaupun sebenarnya masih kelihatan umur 16 gitu ya kan. Yes. Status saya masih single, belum menikah, masih dicari single, dicari yang mau dicari. Saya lagi menyelesaikan studi saya di kampus tercinta di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran. Yang boleh mendaftar boleh ya guys. Sekalian promosi ya. Gak ada endorse ya guys, cuman niat dari sendiri. Yes. Oke, itu aja. Mungkin ada yang lebih nanti ingin bertanya, boleh langsung. Ada WhatsApp di bawah ini kan? Oh ya, boleh kontak di bawah ini. Ada WhatsApp ya. Atau boleh di Messenger saja. Itu saja perkenalan dari saya. Udah siap pulang kita. Iya udah. Mantap, udah siap pulang kita ya kan. Oke, udah selesai ya. Kak Siska ya Berusilaban. Shalom Kak. Shalom Kakak. Shalom Kakak Kece. Kak Siska Berusilaban ya. Oke, tadi Kak Siska sudah cerita tentang belum ya? Dia masih memperkenalkan dirinya. Hari ini kita mau cerita dulu. Ini kan gini Kak Siska ya, kita kan versi anak muda nih ya. Jadi walaupun usia sudah di atas kepala 2 ya, tapi tetap anak muda ya. Ya masih muda. Semangat dong, ya. Semangat. Iya, anak muda harus semangat. Anak muda itu penuh dengan gairah yang semangat, sukacitanya itu lebih. Jadi jiwa anak muda itu membara-bara. Iya. Nah hari ini kita akan bercerita bagaimana sih Kak Siska ini ya, Kak Siska ini menjalani kehidupannya, pas ya, menjalani kehidupannya pas. Sampai sekarang dia bisa berusia di atas kepala 2, jangan disebut-sebut nanti ketahuan katanya. Yes, ya kan. Lalu kita mau tahu gimana kehidupan Kak Siska ini, mulai dia dari kecil sampai dia bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Karena sedikit saya kasih bocoran. Apa tadi Kak? Bocoran ya? Bocoran. Bocor gentengnya Kak. Bocor halus sedikit. Kalau Kak Siska ini dia yang saya dengar-dengar nih kan, dia berusaha sendiri, mandiri ya kan. Mandi sendiri ya. Mandi sendiri ya kan. Cari makan sendiri, biaya kuliah sendiri, pokoknya sendiri. Seperti dia rasa nggak ada orang yang dia nggak butuh orang gitulah. Pokoknya dia pikir aku bisa nih gitu. Dia bilang lu itu nggak perlu, aku bisa gitu. Tapi pada dasarnya ya kita itu tidak bisa hidup sendiri. Pada dasarnya itu kita tidak bisa hidup di dunia ini sendiri. Pasti ada penolong, pasti ada yang selalu bersama dengan kita, menolong kita ya. Oke, kita mulai dulu ya. Nanti saya banyak ngomong, jadi saya yang bersaksi. Gak apa-apa sekalian Kak. Sekalian ya. Oke. Yuk Kak Siska boleh cerita sedikit bagaimana pengalaman hidup kakak dari kakak ya mulai keluarga, kehidupan, masa-masa remaja sampai sekarang ini, pengalaman-pengalaman yang kakak alami bersama dengan Tuhan atau pengalaman sebelum ikut Tuhan. Saya rasa banyak. Boleh kakak cerita sedikit ya. Tisu saya siapkan Kak, tenang Kakak. Tisu sudah saya siapkan. Banyak, tenang Kakak. Nanti kalau nggak terhapus saya yang hapus. Oke deh. Nggak boleh. Oke ya, iya Kak. Oke guys, saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya, bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan kehidupanku sehingga bisa bertahan sampai hari ini. Saya akan bercerita mulai dari masa kecil ya guys.
seperti dari caption, ini hidupku, mana hidupmu gitu ya. Ini hidupku, mana hidupmu. Keren nih captionnya kan. Iya. Ini hidupku, mana hidup mana lo. hidupmu. Hidup lo gitu ya. Jadi saya dari latar belakang keluarga broken home. Dari kecil mama sama papa saya sudah pisah, sudah memiliki keluarga masing-masing. Tapi sebelum saya bercerita, sebelum saya bersaksi, saya mau penyanyi? Enggak, no. Saya bukan penyanyi, guys. Jadi nanti kalau yang dengar kayak ini. Saya mau menyatakan bahwa saya telah mengampuni dan saya mengasihi keluarga saya. Saya bersyukur dengan setiap pengalaman yang boleh terjadi mulai dari kecil hingga pada saat ini. Jadi saya mau bercerita mulai dari kecil. Saya itu dengan kedua adik saya, mungkin hari ini mereka nonton atau enggak nanti menyaksikan video ini. Saya 3 bersaudara dari mama kandung ya, bapak sama mama. Jadi mulai dari kecil saya itu dan kedua adik saya ditinggalkan oleh orang tua saya, tinggal sama, kalau orang Batak bilang Kak, opung ya. Opung itu bahasa Indonesianya kakek ya. Kakek sama opung doli sama opung boru itu bahasa Indonesianya kakek sama nenek. Itu orang tua dari bapak. Jadi kehidupan saya di masa kecil itu bisa dikatakan suram, guys. Mungkin orang-orang yang satu kampung dengan saya lebih tahu ya gimana kehidupan saya. Bisa dikatakan dengan suram banget, sangat suram. Masa kecil suram, MKS, masa kecil suram. Jadi kalau misalnya anak-anak itu bermain, kami harus ke ladang. Mungkin ada juga ada yang ke ladang tapi punya waktu untuk bermain. Tapi kalau kami itu pulang sekolah harus langsung ke ladang. Itu pun miris ya Kak. Itu pun kalau misalnya makan itu bisa dikatakan dibatasi sangat. Jatah ya, dijatah ya. Ya kalau dijatah ini ikan bakar, ikan asin yang kena bakar, guys, itu pakai sambal, itu enak banget loh. Kalau bagi yang tinggal di kampung yang pernah merasakan itu sangat nikmat. Tambah sambal mentah digiling pakai garam, itu sangat nikmat. Itu udah pernah aku alami dan aku bersyukur dengan proses itu. Jadi waktu aku tinggal sama, dan adik-adikku juga tinggal sama kakek sama nenek. Biasanya kalau orang yang tinggal sama neneknya itu sangat disayang ataupun dikasihi, apapun yang diminta mungkin dikasih. Tapi kalau saya itu memang benar-benar nggak pernah merasakan namanya kasih sayang dari seorang nenek. Saya udah kehilangan figur seorang mama, seorang papa, saya udah kehilangan, dan untuk penggantinya itu pun tidak ada, guys. Jadi gimana ya? saya tiap hari dipukuli, dicaci, bahkan diancam makan. Bahkan kalau misalnya nggak dapat dicubit atau dipukul itu, guys, disiram pakai air ya Kak. Jadi aku kirain aku tungkian loh, serius, karena sering disirami pakai air. Tapi puji Tuhan, Tadi Kakak bilang tungki. iya tungkian apa ya? Bahasa Indonesia nggak ngerti. Seperti Iler yang keluar dari tuli gitu ya. Iya, Pendengaran kurang. Tapi dengar saya ngomong Kak, dengar. dong, sangat jelas ya? Dong. Tapi itu Ya, lanjut. sangat miris, guys. Jadi setiap setiap hari, bahkan setiap jumpa kayaknya sama nenek saya itu terus saya dipukuli sampai berbekas semua. Mungkin orang-orang nggak percaya kan, nggak mungkin lah si Siska dipukuli, nggak mungkin, orang dia sekarang kayak gini, orang dia sekarang cantik kok. Iya dong, karena saya itu dikasih Tuhan. Makanya kalau saya ingat semua tentang pengalaman saya yang waktu kecil itu, saya nggak nyangka gitu. Ternyata aku sampai sekarang bisa bertahan ya. Aku udah usia 24 bisa kuliah sendiri. Walaupun sebenarnya telat ya, guys. Aturannya tahun lalu wisuda, cuman Tuhan punya rencana yang terbaik. Karena gimana ya, kalau kita kuliah sendiri pasti banyak tantangannya. Dan kembali ke masa kecil itu sangat suram, benar-benar sangat suram. Dan kalau bukan hanya makan terancam,
bukan hanya kena pukulan, cacian, bahkan direndahkan guys. Direndahkan, bagaimana perasaan kalian itu direndahkan, gak dianggap, bahkan dianggap anak sampah. Ih, rasanya itu gimana ya, kalian itu dibilang gak anak bapak kalian. Jadi aduh, rasanya itu pengen bunuh diri, cuman gak tahu, orang masih SD juga gak tahu apa-apa. Tapi dengan berjalannya waktu kelas 5 SD, bayangkan ya guys, kelas 5 SD aku itu pengen pernah pengen lari dari rumah opung karena nggak tahan. Siapa sih yang tahan tiap hari dipukuli, tiap hari terancam gitu. Bahkan yang mirisnya lebih baik katanya hewan yang makan daripada manusia. Ya aku nggak nyalahin sih kenapa bisa itu terjadi. Mungkin nenek saya itu merasa aku udah tua kok, aku masih diberikan tanggung jawab anak-anak kayak gini gitu kan. Mungkin nenek saya merasa seperti itu, makanya sikapnya kayak gitu seperti kami, kayak gitu ke kami gitu. Tapi berjalannya waktu, ya itu terus-terusan terjadi sampai aku kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, orang bapak sama ibu saya yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, bapak dan mama saya udah punya keluarga masing-masing. Kelas 1 SMP aku dipindahkan ke Riau, tinggal sama mereka. Dan di sana juga pas baru-baru hidup, wow, saya kayak macam ini kok, aku kayak macam merasa baru keluar dari penjara karena ya kehidupannya lumayan, apa-apa yang saya inginkan itu ada, uang semua serba berkecukupan. Tapi apa ya, kayak itu baru-baru aja, udah masuk kelas 2 SMP, aku baru tahu, oh bapakku ini kayak gini rupanya, sampai ya gitu juga. Jadi kakak itu di Riau SMP ya? Iya, kelas di Riau tinggal sama bapak sama ibu yang kedua. Bapak sama ibu tiri lah ya? Iya, ibu tiri. Oke, lanjut. Oke, jadi waktu tinggal di sana baru-baru itu ya enak gitu kan, namanya ya benar-benar kayak apa ya, kayak macam baru keluar dari penjara. Karena waktu di kampung itu kayak apa, kita makan kita itu dibatasi, tiba-tiba apa semua yang kita inginkan termasuk kebutuhan itu semua ada gitu. Tapi itu hanya baru-baru masuk kelas 2 SMP, ternyata begini ya bapak saya, sampai bapak saya itu mukul saya sampai kepala saya itu berdarah guys. Kalian bayangkan, udah nggak pernah waktu datang ke kampung waktu masih kecil, kalian nggak dianggap gitu kan. Terus udah tinggal sama mereka pun kok kayak gini, udah sampai 2 kali guys, kalian bayangkan. Makanya rambut saya sering kayak gini karena sebenarnya saya menutupi dosa. Saya menutupi dosa kepala saya karena botak gitu kan, botak karena ada bekas luka, sangat banyak bekas luka di kepala saya. Tapi seiringnya waktu kelas 3 SMP, saya ini udah masuk kelas 3 SMP ya Kak. Udah masuk kelas 3 SMP, aku nggak sampai tamat SMP di sana, pulang lagi ke kampung. Nah, pulang ke kampung, orang kakek kakek saya, abangnya kandung yang tinggal di Tanjung Gusta ini, tinggal di Medan ini, itu mengajak saya untuk tinggal di rumah mereka. Puji Tuhan, saya tetap lanjutkan kelas 3 SMP, saya lanjutkan tetap sekolah di situ sampai SMA. Dan di situ benar-benar prosesnya juga sangat luar biasa. Mungkin teman-teman SMA yang kenal sama aku, kok enak-enak ya hidupnya Siska ini gitu kan, orangnya ketawa-ketawa, lucu-lucu gitu kan. Sebenarnya itu menutupi semua guys, biar nggak ketara. Mungkin tetangga-tetangga, mungkin teman-teman dekatku mungkin tahu gimana sebenarnya cerita kehidupanku gitu kan. Tapi nggak perlu kita umbar-umbar sebenarnya, oh aku mengalami kayak gini. Dan mulai dari SMA aku itu udah kerja nyuci sama nyetrika untuk bantu untuk lanjutkan sekolah, walaupun sebenarnya orang tua juga masih tetap membiayai, dan orang kakek yang saya tinggal di rumah mereka juga tetap membiayai saya. Tapi itu prosesnya sangat panjang juga, pernah sampai mau putus sekolah, tapi puji Tuhan tetap selesai sehingga lulus SMA dengan nilai yang puji Tuhan yang bagus gitu. Dan saya juga bersyukur
waktu SMA saya bisa Tuhan izinkan, walaupun sebenarnya dengan keadaan ya cukup, itu saya sebenarnya udah melupakan semua yang terjadi. Saya bersyukur dengan kesempatan yang boleh Tuhan izinkan saya bisa mengikuti acara lomba-lomba dan lain sebagainya. Dan udah selesai tamat SMA, saya sebenarnya waktu SMA juga udah mau ikut kumpulan pemuda atau lain sebagainya, tapi saya belum mengenal Tuhan, Kak. Aku belum mengenal Tuhan. Jadi aku tahu, contohnya gini kan, Kak. Aku tahu Kakak, tapi aku belum mengenal Kakak gitu. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu juga dengan aku tahu Tuhan, tapi aku belum mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Jadi tamat SMA, ini masih bimbang ya Kak, mau kemana gitu kan. Akhirnya aku pulang balik ke kampung aku disuruh orang tua, bapak lagi. Nah, aku kirain bapak ini udah berubah gitu. Disuruh aku balik ke Riau. Nah, aku balik ke Riau. Tunggu dulu. Tadi dari SD, SMP, Kak boleh Kak pakai tisu ya kan Kak? Oh iya, panas guys. Panas Kakak ini kan. Panas guys. Maklum guys, asik kami alami. Jadi Kakak dari SMP, SMA itu kan SD sama opung, sama kakek ya. Iya. SMP baru sama bapak di Riau sama ibu ini ya. Iya. Ibu tiri, terus SMA baru sama orang kakek juga di Medan. Abangnya kakek di Medan. Medan itu Sumatera Utara ya. Sumatera Utara ya anak muda ya. Yeah. Atau belum tahu Medan, jalan-jalan ke Medan biar ketemu sama si Siska. Okay. Nah sekarang ketika Kakak mulai dari nanti dilanjutkan kuliahnya ya kita cerita. Ketika Kakak mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA itu kan sepertinya Kakak belum kenal Tuhan. Yeah. Gak ada pelajaran agama di sekolah Kak? Oh, Kakak selalu cabut gitu pelajaran agama? Sebenarnya mana tahu begitu ada pelajaran agama ya kan Kakak langsung cabut, serasa gini. Kan gini loh, anak muda gini loh, banyak ya, tidak dipungkiri, banyak anak muda sekarang suka membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Bener ya Kak ya? Iya. Kadang dia merasa begini, aku kok kayak gini ya, sekitarku ini nggak seperti ini, aku kayaknya punya keluarga ini nggak utuh gitu. Maksudnya orang kok bisa mama papanya gitu mereka tetap akur, terus kasih sayang mama papa itu sama anaknya itu kelihatan. Tapi begitu kita bandingkan sama diri kita kan, ya aku kok kayak gini ya. Jadi kita merasa, bisa jadi kita merasa bahwa di situ Tuhan itu nggak ada. Pernah ya Kakak merasa bahwa kayak mana ya, aku kok kayak gini, kayaknya Tuhan ini nggak adil deh. Kayaknya Tuhan ini pilih kasih, pilka kata anak saya Kak ya. Kata anak saya itu pilka, kayaknya Tuhan ini pilih kasih deh. Kenapa aku begini ya kan? Aku pinginnya seperti keluarga-keluarga yang lain, punya mama papa jalan sama digandeng, namanya SD ya Kak ya. SD udah, jadi Kakak itu ditinggal cerai gitu ya. Salah ya ditinggal, bukan. Orang tua Kakak itu cerai itu waktu usia Kakak 6 tahun. 6 tahun itu beranjak ke kelas, dari kelas 1 SD beranjak 1 SD. Jadi mulai dari kelas 1 SD Kakak sudah tidak tinggal sama papa, tidak tinggal sama mama, tapi Kakak dirawat oleh kakek sama nenek. Oh ya, kakek nenek ya. Nah, jadi kan kadang ada perasaan Kakak, kenapa, bagaimana waktu itu ya? Kakak bilang kan, saya itu tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Jadi saya pikir ya pelajaran agama dilewatkan waktu itu, waktu SD kan. Ya mana tahu ya, gara-gara merasa pemikiran ini, kok kayak gini aku ya, kayaknya nggak ada Tuhan. Nah, tapi bagaimana, kenapa Kakak bilang waktu itu saya tahu Tuhan tapi belum mengenal Tuhan gitu ya? Boleh sedikit cerita. Oke, maksud saya tahu Tuhan tapi belum mengenal Tuhan. Ya seperti yang Kakak bilang tadi, ada pelajaran agama mulai waktu SD itu ada pelajaran agama, waktu SMP ada, semua memang ya ada. Iya. Tapi nggak cabut ya? Nggak cabut Kak, cuman nggak peduli. Oh nggak peduli, iya. Nggak peduli karena ya menurut aku Tuhan itu ya nggak ada sampai pada titik saatnya udah SMA, udah tamat SMA itu pernah mau bunuh diri guys. Mau bunuh diri, jadi aduh, mungkin nggak percaya ya. Se-ekstrim itu pemikirannya ya? Iya, karena menurut aku nggak ada gunanya hidup. Iya. Nggak ada gunanya hidup. Terus orang tua atau juga orang tua. Kira-kira waktu mau melakukan hal yang
ekstrim itu di pikiran kakak itu apa? Gak ada gunanya hidup. Memang nggak ada gunanya hidup, karena mulai dari kecil aku udah gini. Aku kan suka nulis, terus aku baca, kok gini-gini aja ya. Maksudnya dari kecil aku udah ditinggalkan kedua orang tuaku, dan aku dari kecil itu nggak dapat kasih sayang. Jadi aku benar-benar haus kasih sayang ya guys. Haus kasih sayang ya. Jadi kok kesini juga kok gini-gini aja terus gitu kan. Nggak ada orang tua juga, nggak peduli. Ada loh orang tua di situ, ada bapak, ada juga ibu yang kedua, tapi kok gini, kok nggak ada peduli. Ya mending ya udah aja gitu loh. Mau bunuh diri itu rumah kami yang di Riau itu ada tingkatnya Kak, 2 tingkat, ruko namanya. Jadi aku suka naik ke atas, dan aku udah naik ke situ, tapi aku di situ udah mau lompat. Aku mikir gini, tuh juga nggak ada gunanya aku hidup, untuk apa coba? Orang tua aku aja nggak peduli, keluarga aku nggak peduli, nggak ada orang yang peduli sama aku gitu kan. Iya kaki ini udah mau melompat, cuman ya nggak tahu, ya kayak ada aja suara, kayak ada yang menarik gitu Kak. Kakak yakin itu suara Roh Kudus atau suara Tuhan itu? Ya aku yakin pada saat itu suara Dulu Tuhan. kakak nggak ngerti ya, sekarang baru mengerti ternyata Tuhan Yesus itu sayang sama Kak Siska. Iya. Dulu mungkin aku nggak ngerti kan, kenapa aku nggak jadi bunuh diri, kenapa aku kok nggak bunuh diri, kok nggak jatuh aja langsung dari lantai itu. Mungkin kemungkinan ya guys, kalau misalnya aku jatuh ya mungkin dua hal sih Kak. Kalau nggak mati patah-patah. Iya, patah-patah ya. Patah-patah. Kalau mati langsung ya. Langsung. Patah-patah. Iya, patah-patah. Gak cantik gini Kak kecenya ya kan. Iya, gak kece kayak gini ya kan guys. Jadi gak jumpa juga sama kalian kan. Jadi ya itulah, sebelum kenal sama Tuhan, jadi hampir juga mau bunuh diri. Itu udah pernah saya hampir saya lakukan gitu. Sampai juga mikir, ini masih mikir ya guys, karena ada pernah kan orang datang ke rumah itu perempuan yang perempuan nggak beres sih bilangnya. Perempuan yang nggak benar gitu kan. Sampai orang itu kok bisa ya membeli apa yang mereka inginkan. Aku juga pengen lah kayak mereka, untuk apa juga aku hidup. Itu juga pernah. Tapi Tuhan itu baik, maksudnya nggak sampai itu semua terjadi. Itu semua nggak terjadi. Tuhan tangkap gitu, maksudnya tiba-tiba daripada bosan, tiba-tiba ada yang ngajak. Itu pekerjaan Tuhan. Sekarang aku sadar itu semua pekerjaan Tuhan. Aku diajak ke gereja untuk untuk ada kegiatan anak muda. Tapi itu pun aku belum mengenal Tuhan guys, masih sekedar ikut-ikutan aja tahu gitu kan. Terus pada tahun 2015 di situ benar-benar aku lakukan puasa, dan sebelum puasa aku itu nanya sama, kebetulan ada kakak-kakak lagi praktek di gereja kami yang di Riau. Kak, apa sih arti puasa itu gitu kan? Oh, puasa itu gini-gini deh. Oh, aku coba-coba ikut-ikutan lah, siapa tahu gitu kan. Aku berdoa, yang pertama yang aku doakan itu tetap aku mau jumpa sama mamaku, karena lingkungan sekitar tempat tinggal aku, maksudnya di rumah bapak sama di rumah ibu itu ada beberapa orang yang datang ke rumah. Kamu anaknya almarhum ya gitu kan. Oh, jadi gini. Jadi mulai kakak 6 tahun sampai kakak Siska SMA kelas 3 ya. Kakak berpikiran kalau ibu kandung itu sudah meninggal, almarhum, maaf ya, sudah tidak ada gitu ya. Ya sebenarnya apa itu cerita dari opung atau memang gimana itu? Sebenarnya ya tahu lah dulu ya kan, mama udah mati gitu kan, nggak ada lagi mama yang ngomong gitu keluarga. Iya, keluarga selain ya? Terus sebenarnya kalau saya berpikir di situ, kalaupun udah meninggal, udah mati, saya mau tahu dong kuburannya gitu kan. Kalau misalnya masih hidup, saya ingin berjumpa. Jadi Kak, sebenarnya aku kurang lebih dari 13 tahun. 13 tahun. Ya, nggak pernah jumpa sama mama dari umur 6 tahun sampai 19 tahun. Itu aku nggak pernah jumpa sama mama, jadi aku nggak kenal siapa yang melahirkan aku. Ya namanya masih anak-anak ya Kak, kelas 6 SD itu pasti tahu ya, tapi udah lupa wajahnya. Jadi gitu waktu kan. Kakak
pas tamat SMA kakak ambil puasa, karena itu walaupun puasa masih belum tahu mengerti apa belum itu ngerti puasa. artinya. Tapi satu yang kakak doakan ingin bertemu dengan Sama mama. Iya. Dan itu kakak yakin percaya kalau mama itu masih hidup Masih ya. hidup, iya. Kalau mama itu memang belum meninggal. Itu ada yang memberitahu kah atau memang apa ya, berpikiran atau memang menerka-nerka gitu, mereka-reka, atau emang ngasih tahu memang mamamu masih hidup nih sis? Ada sih keluarga, karena kebetulan Kak, keluarga kami sama mama itu maksudnya kayak masih ada hubungan gitu kan. Iya. Jadi nggak terlalu jauh kali. Adalah beberapa keluarga sebenarnya mamamu masih ada gitu kan. Jadi itu aku minta sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini nantang ya guys, tapi nggak boleh diikuti ya. Sebenarnya aku di situ ikutan puasa. Oh, kalau memang benar-benar ada Tuhan, aku ingin jumpa sama mamaku Tuhan gitu kan. Aku memang ingin jumpa sama mamaku gitu. Ya, seiringnya waktu berjalan sampai beberapa bulan kemudian itu ada opung kakek datang ke rumah. Itu abangnya kayak gimana ya dibilang, ya pokoknya Saudara kayak lah ya, saudara iya. gitu kan, datang ke rumah. Terus ini udah berapa bulan gitu kan, nggak berapa bulan datang, dikasihnya nomor HP mama. Nah dari situ Oke. Kita lanjut nanti Kak, dikasih nomor HP mamak guys. yes. Nomor HP mama. Wah. Nah, waktu kita dengar tadi ya, anak muda, kesaksian kakak Siska ini mulai dari dia kecil sampai dia beranjak dewasa, remaja di SMA. Ada banyak hal yang dia alami, ada banyak hal yang dia jalani proses-proses itu ya. Waktu itu dia belum kenal Tuhan, mungkin dia cuma berpikir waktu itu banyak tekanan batin. Nah, banyak ya kayak tekanan batin atau banyak yang tidak seperti yang dia harapkan. Nah, waktu itu mungkin dia berpikir ya, kok jadi gini gitu kan, hidupku kok seperti ini gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih Kak Siska, ketika kakak menjalani proses, mungkin anak-anak kakak belum mengerti ya, nanti kita ketemu sama mama itu klimaks sekali ya. Oke. Ketika kakak menjalani kehidupan itu, mungkin kakak berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain, ditempatkan karena mungkin ya begitulah orang tua, saya katakan kasih sayangnya tidak sepenuhnya ya, jadi kakak pindah dari rumah satu kakek ke rumah kakek lain. Nah, bagaimana perasaan kakak waktu itu ya, maksudnya gini, apa yang kakak pikirkan, bagaimana sih perasaan kakak ketika kakak tahu bahwa hidup kakak ini kok seperti ini gitu? Kakak tahu apa yang pernah terbersit di pikiran kakak, bahwa kenapa pikiran saya, apa pikiran kakak ketika kakak bertahu hidup saya kok, saya suka dibully, saya suka dicaci, atau saya apa ya tadi kakak bilang dikasarin atau gimana? Apa yang pernah, dan bagaimana pergaulan kakak gitu? Maksudnya dengan teman-teman itu seperti apa? Maksudnya ada orang, anak muda tahu ketika kita mengalami sesuatu fisik, secara fisik kita ada banyak hal yang kita alami, mungkin kita bisa minder ya. Tapi saya ingin tahu bagaimana kakak menjalani kehidupan itu ketika kakak tahu bahwa hidup kakak itu tidak seperti keluarga yang utuh. Coba nih, perasaan apa yang bercampur aduk, perasaan apa gitu menjalaninya? Pasti dong, dengan keadaan keluarga yang seperti yang aku alami pasti. Oke, yang pertama aku mau jujur. Sebenarnya aku tuh benci banget Kak sama laki-laki. Jadi walaupun aku sebenarnya kompak sama laki-laki, aku menganggap diriku laki-laki dulu ya. Sekarang normal ya guys. Tunggu. Sekarang menemukan jati diri belum? Udah pulih. Sekarang udah pulih ya guys. Dulu benci sama laki-laki. Iya, aku benci sama. Kenapa nih? Kenapa? Iya karena yang pertama karena Bapak meninggalkan kami, nggak bertanggung jawab, karena Bapak pun datang ke kampung, kami kayak nggak dianggap guys. Jadi gimana ya, orang tua kalian datang, kalian nggak dianggap. Padahal sebenarnya Kak, aku udah mau cari-cari perhatian gitu kan, biar diperhatikan. Namanya masih anak-anak gitu kan. Apalagi kayak kita anak perempuan pasti butuh dong sosok bapak gitu kan. Tapi nggak ada juga. Jadi ya udah, aku merasa laki-laki tuh, maaf ya, itu kan dulu ya guys, bukan sekarang. Aku merasa kalau laki-laki itu dulu semua itu bajingan. Iya, maksudnya
mulai dari kecil aku memang selalu kawan kompakku itu laki-laki. Aku suka bergaul sama laki-laki, dekat sama laki-laki. Tapi untuk sampai pada waktu SMA juga itu masih tetap aku tanamkan prinsipku untuk menjalin hubungan lebih dari teman untuk pacaran itu no, enggak. Karena kakak sudah Trauma tertanam di dalam pikiran kalau semua laki-laki itu tidak baik. Iya, tidak baik. Itu ya jujur guys, itu pernah aku alami dan sampai berpikiran aku nggak mau nikah karena sudah trauma dengan sosok keluarga yang terbentuk dengan seperti ini. Berarti itulah yang kakak pikirkan ya. Oke, kita sambung lagi dulu kak. Tadi kakak bilang bahwa ketika kakak doa puasa, disitulah kakak mulai mengenal Tuhan. Iya. Dan kakak berdoa untuk ketemu dengan ibu mama. Singkat cerita bagaimana setelah telepon tadi? Oke, kembali ke yang tadi. Setelah teleponan sama mama itu langsung teleponan ya? Iya. Tanpa melihat wajah langsung teleponan? Iya, langsung teleponan. Kok yakin kali itu mama ya? Ya aku pun nggak ngerti, cuman ya pada saat itu ya karena saking senangnya. Ya udah aku percaya itu bahwasanya itu memang benar mama ya, gitu kan. Ya udah terakhirnya aku teleponan gitu kan. Ya udah itu dari kejadian dari bulan Februari atau bulan Januari tahun 2015 dan 2015 bulan 6 itu jumpa. Tapi jumpa dengan mama ya? Iya, tapi sebelum jumpa itu aku aku tantang Tuhan dan di situ aku belum mengenal secara pribadi, masih tahu gitu kan. Dan aku bilang gini, Tuhan, kalau memang Kau benar-benar ada, aku ingin jumpa sama mamaku. Kalau memang benar masih ada mujizat itu, aku ingin jumpa sama mamaku gitu kan. Terakhirnya, ya puji Tuhan, jumpa. Tapi sebelum jumpa, di situ ada acara retreat Kak, pernah ada acara retreat dari gereja di mana Siska gereja. Di situ ada acara retreat. Sebelum itu sebelum retreat ada sebenarnya aku udah malua di HKBP itu, ada malua naik CD. Cuman aku belum ikut belajar, cuman nitip nama aja gitu kan. Aku mau kan pada saat itu ada bareng sama adik-adik juga, ada teman-teman satu gereja dibaptis gitu kan. Ya pengen aja ikut, hanya sekedar ikut Kak. Pengen kamu terima Yesus sebagai juru selamat kamu, iya. Tapi sebenarnya di situ guys, aku mau jujur, aku belum mengenal Tuhan secara pribadi juga. Tapi pada suatu titik itu waktu kami ada retreat itu pertama kali di situ memang di retreat itu pas doa malam itu mendoakan benar-benar doa keluarga. Apa maksudnya? Ampuni bapak, mungkin orang tuamu kayak gini, bapakmu kayak gini, mamamu juga kayak gini, keluargamu kayak gini. Itu benar-benar enggak Siska, enggak aku buat-buat ya Kak. Aku buat-buat. Pengalaman. Iya, itu pengalaman. Iya, itu pengalaman yang tidak pernah aku lupakan. Dan di situ memang aku Tuhan tangkap ya. Aku benar-benar aku enggak buat-buat, aku jatuh sendiri, tersungkur sendiri, dan aku mengingat semua. Mulai dari aku masa kecilku kayak mana, aku diperlakukan orang seperti apa gitu kan, keluargaku seperti apa gitu, semua aku ingat semua. Dan di situ ya sekarang aku sadar itu pekerjaan Tuhan. Berontak, ngapain sih aku harus mengampuni gitu kan. Orang itu udah jahat banget loh gitu kan. Mereka udah jahat banget. Mereka nggak nganggap aku kan bukan bagian dari mereka, aku bukan anak mereka gitu kan. Sampai mamaku kan tuh, mama juga kalau misalnya apapun udah menikah pun suaminya ya tetap juga kami diperjuangkan gitu semua. Sama ibu yang kedua itu pun udah ada pun istrinya sama anaknya, kenapa direbut gitu-gitu, semua gitu, sangat berontak. Tapi menangis Kak, menangis semua, terus-terusan menangis. Tapi itu hal yang pertama Kak, nggak mungkin dong langsung baru sekali itu langsung kita ini. Tapi di situ mulai belajar untuk itu apa sih maksudnya gitu kan. Kayaknya semua bergemetar gitu kan, nggak ngerti itu. Tapi ya sekarang aku sadar itu pekerjaan Roh Kudus pada saat itu pekerjaan Tuhan. Itu setelah kejadian itu ya udah agak lega gitu kan. Tapi
ya namanya masih jumpa dengan orang tua, oh masih kayak gitu juga, ya nggak langsung gitu Kak, butuh proses juga untuk mengampuni mereka gitu. Tapi berjalannya waktu, nah ini dia jumpa sama mama. Udah aku pulang dari Riau ke Medan ini, jumpa sama mama. Dan Kakak tahu waktu aku jumpa gimana? Nggak tahu. Nggak tahu karena Kakak pada saat itu nggak ada di situ Mau ambil ya. tisu boleh? Nggak. Nggak usah ya. Sebenarnya gimana ya guys? Ada rasa haru. Ini rasa ketawa tapi ketika pertama jumpa ya. Bagaimana ya anak muda ya? Selama berapa tahun? Kurang lebih dari 13 tahun. 13 tahun sudah dicekokin kepikiran kalau mama orang tua kita itu sudah tidak ada. Tapi setelah kita mau mencari tahu, oh itu semangat anak muda itu ya. Semangatnya mencari tahu, pingin tahu itu ada. Tiba-tiba tahu bahwa mama itu masih hidup dan itu pun setahun baru ketemu. Benar. Enggak, tinggal beberapa bulan sih. Oh, tinggal berapa bulan baru ketemu ya kan. Nah, gimana rasanya? Gimana Perasaannya gitu. Perasaannya pertama sekali bertemu dengan mama. Wah. Yes. Apakah dia guling-guling? Apakah dia loncat-loncat atau mama? Gimana gitu? Sebetulnya ini dia ketawa sih, tapi rasa haru dari mata kalau anak muda lihat ya. Kalau dekat tuh ya zoom tuh kamera ya. Udah berkaca-kaca gitu ya. Udah berkaca-kaca sebetulnya ini mata. Ya silakan Kak Siska. Enggak sih, sebenarnya waktu jumpa sama mama ada rasa haru, cuman yang lucunya aku nggak kenal gitu kan. Sampai udah foto nggak ada. Iya. Nggak ada foto sama sekali pegangan. Pada saat itu belum ada belum ada Facebook gitu kan. Udah ada Facebook, cuman Facebook beliau belum ada, jadi nggak ada ini. Ya jumpa. Feeling ya, feeling aja. Jumpa, ya udah datang bi tua, kalau misalnya suku Karo Kak bilangnya bi tua kalau kakak mama gitu kan. Datang bi tua. Sis ini mama kamu katanya. Oh ya gitu. Segitu Kak. Belum ada ikatan. Belum ada ini. Oh iya. Cuek ya. Iya beneran guys, nggak ada. Oh gitu. Nggak ada rasa ini, nggak ada rasa. Mama udah lama kita padahal dalam hati itu rindu kali sama mama. Iya sebenarnya iya, cuman karena sudah terbiasa. Keadaan, situasi sudah terbiasa hidup sendiri. Hidup sendiri maksudnya. Jadi waktu ketemu mama, udah, oh ya gitu ya. Ya udah biasa. Salah nggak gitu? Sebenarnya salah sih guys. Sebenarnya salah, cuman ya pada saat itu ya memang ya memang enggak, ya biasa aja gitu kan. Tapi ya udah hari yang kedua baru mewek. Baru sinetron. Iya macam sinetron. Hari pertama kayak biasa nggak percaya gitu, nggak percaya ini mama. Tapi begitu tinggal di situ, ya, mamanya ini gitu ya. Iya jadi gimana meweknya Kak Sis? Memang bisa mewek ya yang kakak kece ini bisa mewek ya. Yang merasa dia seperti laki-laki, dia merasa dia bisa segalanya, bisa juga mewek ternyata. Iya, cuman karena udah lama nggak jumpa baru terasa oh iya ya, oh ini rupanya mama gitu. Sampai ada pun nanti orang datang, anaknya ya kenapa kok nggak mirip gitu kan. Ya iyalah, aku kan lebih manis dari mama gitu. Karena sebenarnya guys, karena kebencian tadi, aku sebenarnya nggak suka dibilang mirip sama bapak ataupun sama mama gitu. Jadi aku mau rasa benci. Iya, rasa benci itu, rasa dendam itu kayak udah banyak. Ibaratnya kayak apa ya Kak? Kayak ya sesuatu yang busuk itu udah bertanam makin banyak gitu. Jadi waktu udah jumpa sama mama, ya seperti yang kalian harapkan guys. No, enggak juga. Maksudnya kan ada waktu udah jumpa sama mama yang hari keesoknya itu aku tanya loh, Mak sebenarnya aku ini anak siapa gitu, karena masih ingat di pikiranku ini karena aku itu bukan anaknya bapak gitu. Jadi aku tanya siapa sih bapakku sebenarnya gitu. Oke. Jadi Kak Siska mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama waktu Kak Siska acara retreat dan seterusnya sudah mulai mengenal Tuhan. Sampai akhirnya sekarang sudah mengenal Tuhan. Sekarang udah mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Nah, kita nanti lanjut lagi ceritanya ya. Panjang ceritanya kalau diceritakan ya. Anak muda, mungkin waktu itu Kak Siska pernah nggak mendengar di Alkitab begini, engkau berharga di mataku.
Itu pernah waktu udah masuk kuliah ya guys. Kuliah. Udah belum ini, Ya. belum cerita tentang kuliah gimana Iya. ya. Tapi Nah, itu udah pernah. pernah waktu dengar ya. udah kuliah, ya. Nah, anak muda di dalam Alkitab di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan jelas katakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di mata Tuhan. Jadi jelas dikatakan kita ini dikasihi Tuhan. Banyak anak muda mungkin mengalami kasus atau mungkin mengalami hal yang serupa dengan kakak kece ini ya. Banyak mengalami. Tapi firman Tuhan jelas katakan anak muda engkau berharga di mata Tuhan. Anak muda engkau mulia di mata Tuhan. Jadi jangan berpikir kenapa hidupku seperti ini, kenapa hidupku seperti ini. Padahal sejujurnya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling dikasihinya. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling dikasihinya. Nah, jadi anak muda walaupun kamu tadi sama pengalaman hidup seperti kakak kece ini ya kan, kehidupan rumah tangga orang tua yang broken home atau masalah yang lain, persoalan lain dalam rumah tangga, dalam kehidupanmu, jangan pernah berpikir bahwa engkau ini tidak berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan engkau, engkau sudah dibentuk itu dan engkau sudah berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan mengasihi engkau. Ya benar ya kasih sekali. Sekarang mengerti ya. Sekarang mengerti bahwa setelah mengenal Tuhan, bahwa ternyata selama ini yang kulakukan itu yang aku menganggap hidupku gak berguna, aku menganggap hidupku gak ada apa-apanya, bahkan menganggap aku gak perlu siapa-siapa. Tetapi ketika Kak Siska diubahkan Tuhan, ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau dipulihkan Tuhan, engkau tahu sekarang bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupnya berharga di mata Tuhan. Nah, seperti kata Kak Siska tadi. Nah, yang ini saya tanyakan, ketika engkau dalam perasaan kebencian, ketika engkau merasa rasa dendam boleh, kecewa boleh. Nah, Kak Siska, sekarang saya mau tahu, apakah setelah bertahun-tahun ya Kak Siska mengalami hal ini, apa memang benar-benar sekarang nih jujur ya. Jangan ada disembunyikan nih, karena anak muda lagi nonton. Nanti katanya belum benar tuh Kak Siska. Jujur nih, apakah engkau memang sudah tidak ada rasa benci atau rasa kecewa atau rasa dendam dengan kedua orang tua yang sudah melahirkan kamu, yang sudah tidak bagaimana kasih sayangnya sudah tidak Kak Siska rasakan? Apakah memang betul-betul Kak Siska sudah memaafkan atau memang pertama Kak Siska tidak bisa memaafkan atau bagaimana? Ini jujur ya, mana atau tiba-tiba gitu kan? Ini jujur ya. Oke guys, anak muda semua, aku jujur sebenarnya nggak segampang mengucapkan ini ya. Kita bisa mengampuni orang yang benar-benar sangat kita benci, yang benar-benar sangat dendam gitu kan. Tapi aku jujur sekarang aku udah bisa mengampuni orang tuaku, nenekku, orang-orang yang udah pernah menyakiti aku, merendahkan aku. Aku sekarang udah mengampuni mereka gitu. Tapi itu butuh proses, Kak. Butuh proses. Ya, butuh proses. Jadi sampai berapa kali aku itu benar-benar didoakan hamba Tuhan. Iya. Benar-benar didoakan hamba Tuhan, bahkan pelepasan pengampunan ya. Pelepasan pengampunan itu sampai beberapa kali didoakan, dan memang benar-benar itu memang harus dari diri kita guys. Jadi kalau kita benci dengan seseorang, 1000 hamba Tuhan pun mendoakan, siapapun yang mendoakan, kalau kamu nggak niat untuk menghilangkan rasa dendam itu nggak bakalan bisa guys. Jadi walaupun udah sakit sekali. Iya, walaupun sebenarnya udah sakit, apalagi jujur, yang orang yang paling pertama yang paling saya dendam itu adalah nenek saya. Orang tua dari ayah saya, dari bapak saya, itu adalah orang yang paling sangat-sangat saya dendam. Tapi yang kedua itu bapak, mama, ibu, dan orang-orang yang 4 ini memang benar-benar saya sangat-sangat saya benci. Walaupun sebenarnya masih ada banyak kali ya Kak orang yang aku benci. Jangan dulu hidup kakak ini penuh dengan kebencian. Iya, benar-benar guys. Hidupku ini penuh dengan kebencian dan kebencian. Karena aku merasa selain aku memang tomboy waktu sampai dulu pun sampai ada kawan yang bilang aku salah cetak, itu memang benar. Tapi itu dulu ya guys, sekarang nggak lagi. Itu memang benar-benar butuh proses sangat panjang untuk bisa mengampuni, memaafkan orang yang benar-benar menyakiti hati kita. Tapi kalau kita minta Roh Kudus, minta Tuhan untuk
ikut campur dalam kehidupan kita, kita bisa benar-benar mengampuni mereka. Dan sekarang aku udah jujur guys, aku udah merasakan ketika aku udah mau melepaskan pengampunan, berkat-berkat Tuhan itu pun terjadi untuk aku. Sampai ini belum ada cerita ya Kak, singkat aja. Sampai aku juga bisa kuliah sendiri. Aku tinggal di rumah orang, mulai dari gajiku 600.000, 700.000, bahkan 1 juta itu jaga anak sekalian jaga, kalau orang bilang babysitter sekalian bantu-bantu di rumah. Tapi aku bersyukur dengan aku kerja itu pun aku bisa kuliah, karena sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang udah baca di story ya, di status aku kemarin tentang KK dan KTP. Karena mau cari kerja pun guys, kamu belum terdaftar di KK, bagaimana kamu mau mencari kerja gitu. Jadi kakak tidak terdaftar di kakaknya bapak, atau tidak terdaftar di kakaknya mama ya? Atau kakek ya? Atau kakek, jadi belum terdaftar jadi warga Indonesia? Belum, pada waktu aku tuh punya kakak itu terdaftar di kakak itu umur 21 tahun guys. Jadi waktu itu terdaftar di kakak siapa tuh? Kakak sendiri guys. Oh, jadi kakak sendiri. Jadi sekarang ceritanya kakak sendiri. Kakak sendiri, itu aku urus sendiri juga, tapi aku bersyukur bisa ngurusnya itu sendiri. Dan buat orang-orang yang telah membantu aku juga, mungkin gak bisa aku sebutkan satu persatu ya, bisa aku urus. Itu pun orang-orang yang baru aku kenal dan bukan siapa-siapa aku gitu. Dan kakak tahu? Enggak tahu. Kakak perlu tahu nggak? Waktu aku ngurus kakak ini ada hamba Tuhan yang ngasih uang sama aku. Ngasih berkat sama aku untuk aku kesana. Walaupun sebenarnya itu kurang, tapi itu sangat membantu gitu guys. Iya. Jadi percayalah, ketika kita udah mau memulai sesuatu, aku termasuk orangnya yang kayak yang kakak bilang kali ya, aku nggak butuh orang gitu kan, karena aku butuh karena aku bisa sendiri gitu. Karena sekarang mungkin butuh orang nggak? Butuh dong. Butuh teman. Yang paling kakak butuh siapa sekarang? Yang paling kakak butuh siapa? Aku butuh siapa ya? Tuhan Yesus lah. Enggak, selain Tuhan Yesus banyak. Yang paling butuh Tuhan Yesus pasti nomor 1. Iya dong, enggak ada. Selain itu enggak ada. Orang di sekitar kita ya. Orang lingkungan sekitar. Dan aku bersyukur setelah kita kita bisa mengampuni, melepaskan pengampunan, maka berkat-berkat Tuhan itu pun yang mau aku tekankan ya guys. Maka berkat-berkat Tuhan itu pun akan terus ada untuk walaupun kita, mengampuni gitu. itu susah ya. Walaupun sebenarnya mengampuni ya nggak segampang, nggak segampang aku mengucapkan ini guys. Aduh. Karena sudah ada akar pahit. Iya. Berakar iya. dan berakar. Ibaratnya kayak pohon yang udah pohon besar gitu. Akarnya kan. Sudah tertanam. Akarnya udah banyak gitu. Jadi ketika mengadakan pelepasan itu akar itu harus dicabut sampai tuntas, sampai ya kan, nggak mungkin dicabut kalau masih ada akarnya di dalam besok tumbuh lagi. Berarti kakak dulu pelepasannya lama ya. Lama benar. Dicabut terus ya. Waktu udah semester 5 udah ya. Udah berapa tahun? Udah usia berapa tahun itu ya? Berapa ya? Aku 20 tahun. Pokoknya 22. Disitulah dibentuk. Iya, disitulah memang benar-benar aku udah melepaskan pengampunan. Dan di situ juga aku kuliah aku kuliah bisa tetap bertahan. Semua gagal, karena kemurahan Tuhan ya. Iya. Gagal, pengen mundur itu udah berapa kali guys. Cuman aku bersyukur memiliki dosen-dosen yang memang luar biasa, yang memang sekalian promosi guys. Iya. Ini nggak di endorse ya guys. Bahkan dosen-dosen saya pun, tempat saya kuliah pun nggak tahu kalau saya hari ini live ya. Kok aku jadi apa? Jadi memang ada aja orang yang memang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, untuk mengingatkan kita, yang mengasihi kita dengan tulus, sehingga aku bisa bertahan melewati kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu dengan sendiri. Tapi dari semester 5 aku dapat beasiswa guys. Sampai semester 7 itu beasiswa. Alah, kita hebat ya. Full setelah itu proses yang kakak alami. Iya, di situ memang benar-benar Tuhan bekerja gitu kan. Oh, mau mundur kuliah, sampai berapa kali mau mundur, tapi akhirnya bisa sampai penyusun skripsi dan doakan tahun ini wisuda guys. Pasti Tuhan akan mencukupkan kalau kita niat guys. Ini mau aku sampaikan ya. Kalau kita niat, kita mau berusaha, pasti Tuhan tunjukkan jalan. Dan aku mau ngasih tahu guys sama teman-teman semua, sama anak muda semua, apapun pekerjaan kamu jangan pernah gengsi. Karena
kamu punya tujuan hidup gitu. Jadi jangan selalu mengingat masa lalu kita Iya. ya. Terus berjalan ke depan. terus melihat ke depan. Jadi masa lalu itu hanyalah pembelajaran, Iya, pembelajaran untuk kedepannya bagaimana. Jadi dan dengan masa lalu itu kita semakin semangat untuk Iya. meraih cita-cita ke depan. Iya, cita-cita Tunggu kita dulu ke Kak depan. Siska. Apa itu Kakak? Jangan lupa kasih tahu. Kita mau sapa-sapa dulu. Dari tadi ada yang ini ya. Kita sapa dulu yang nonton. Boleh ya, kita sapa dulu. Kakak ada sapa ya. Coba dari sini dulu ya. Ini ada Abang Starjok, Bang Yogi ya. Kita semua dengerin kesaksian hidup yang luar biasa dari Siska Silaban. Yes. Tahu ya Bang Starjok itu ya. Oh, Pembicara setiap hari Kamis, narasumber di sini cakap-cakap tentang Tuhan bahasa Batak. Ini ada thank you Motilia Papi. Kristifano, Yahobu, Shalom, Shalom luar biasa. Ada Melina Sinaga, kayaknya kawannya nih. Semangat Nang. Oh iya. Nang, semangat. Makasih Kakak. Ada Alpian. Haleluya, Juita ya. Juita. Lalu ada Tiara Butar, Shalom, semangat kakak. Thank you Dekku. Yo. Lalu ada Itawari Nainggolan Batuara, Shalom Itawari. Ada Meliana Sinaga, Shalom. Coba dari kakak ada yang sapa-sapa atau ada yang lihat? Oh iya, bentar. Aku Banyak kali ya kak. Iya. Enggak banyak sih coba. Ini Siapa? Dia nggak kelihatan sini. Ada Kak Susanti Ginting, Shalom Kak Susanti. enggak ada di Bang sini. Beni Sitepun. No. Nih ada Bang Beni Surbakti, Shalom. Siapa? Beni Sitepu, Bang Beni Sitepu, Shalom Bang. Terima kasih sudah menonton live ini. Lalu ada Ini ada Kak Rosinta Butar-Butar. Tetap semangat ya Siska. Makasih Bau, tetap ya. iya Bauku yang baik. Yes, lalu ada siapa ini, Bu. Kak? Ada Erna Tumanggor Parna. Semangat sis. Thank you Nak, kamu juga tetap semangat ya. Banyak yang beri semangat. Lalu ada Dewi Kak Sunarni. Dewi Sunami Sunarni. Semangat sayangku. Thank you sayangku. Kamu wanita tangguh. Wes, wanita Banyak tangguh, support guys. itu ya Siska ya. Lalu ada Ada Cici Yunhi. Orang-orang apa ya? Orang Korea gitu ya. Orang Korea ya. Korea nih kak. Korea bukannya. Semangat Siska. Thank you Lalu Cici. ada Ruth PJT. Semangat guys. Yes guys. Ada Ma Alvano. Semangat dek biar jadi berkat terus buat generasi. Yes. Tetap semangat Siska biar jadi berkat buat generasi muda. Ada Bang Amin. Joshua Arya. Keep spirit Kak Siska, salam dari Pekanbaru Riau. Sapa dulu Pekanbaru Riau. Hai, Ada siapa lagi? guys. Ada Kak Rosa Ocha. Halo kakak, apa kabar? Wah, terima kasih buat berkat-berkatnya Kak Ocha ya. Nah, nanti kita baca lagi, kita kembali lagi ya. Nggak terasa Kak Siska, jam kita sudah berjalan. Berjalan Baru ya. 5 menit. Masih tahan ya guys sampai jam 12 malam. Oh, Iya ya, rupanya sudah 1 jam Kak Siska. Ih, nggak terasa Dari ya. tadi ngomong apa? Tapi intinya Tuhan Yesus luar biasa Iya, bekerja Tuhan dalam Yesus kehidupan baik. kakak Yes, ya. amin. Ingat setiap pekerjaan Tuhan Yesus tidak ada yang tanggung-tanggung. Kan Iya. Tuhan Yesus bilang di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu, percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Jadi Kak Siska, ketika sekarang kakak menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan dari perjalanan kakak kecil, remaja sampai dewasa hari ini, itu mungkin percobaan, pergumulan ya, proses yang Tuhan berikan untuk kakak, tapi itu tidak melebihi kekuatan. Ya, tidak melebihi kemampuan, tidak melebihi kesanggupan kita. Tuhan tahu seberapa sanggup kita menghadapi proses ini ya kan. Nah, dan dengan apa yang kakak alami ini, Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buktinya banyak hal yang Kak Siska kakak kece jalani ini dalam kehidupannya, tapi sampai hari ini dia ada, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau dulu dia merasa dia paling kuat, saya nggak perlu kamu, saya nggak butuh kamu. Tapi ketika dia tahu dan mengenal perjumpaan dengan Tuhan, setelah dia tamat SMA, dia mulai menyadari bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Iya. Kalaupun saya sampai hari ini ada, itu semua karena Tuhan. Iya. Nah, anak muda juga seperti itu. Jangan pernah berpikir kamu itu bisa segalanya. Kamu pintar karena kamu bisa karena kamu pintar. Kamu bisa karena kamu hebat. No. Ya. Tapi kamu bisa Karena Tuhan. itu karena Tuhan Yesus. Jadi anak muda, mari, masa lalu apapun yang
ada padamu itu adalah pembelajaran, seperti Siska bilang, pembelajaran untuk kita semakin bersemangat, kita semakin mengejar ya cita-cita yang ada di depan. Jangan masa lalu itu yang membuat kita terpuruk. Jangan gara-gara masa lalu itu kita tidak ada harapan untuk hidup. Jangan ada gara-gara masa lalu itu kita tidak ada harapan untuk bisa melangkah ke depannya. Tapi buatlah itu sebagai pembelajaran bahwa ke depannya kita bisa melakukan lebih baik daripada yang kemarin. Setuju gak Siska? Setuju. Setuju ya. Jadi aku mau nambahi, masih ada pertanyaan lagi Kak? Mau ditanya lagi Kak? Salam dari Bingo. Bingo. Hey, salam dari Bingo. Oh, hai Bingo. Good boy. Bingo itu good boy Good ya. boy. We miss you, Bingo. Yeah. Ada Bingo yang menonton juga ya. Masih ada Coba pertanyaan. kira-kira gini. Apa ya, kata-kata semangat, kata-kata dorongan dari kakak nih kan, jam kita udah 1 Udah jam makin- lebih nih ya. Oh iya, Nggak terasa nggak Kak? terasa ya, guys. Itulah kalau cakap-cakap tentang Tuhan Kak. Iya, Karena kalau tentang bener. Tuhan ini nggak ada matinya Nggak ada, ya, iya. nggak ada habisnya. Bener. Nanti kita cakap satu, Tuhan dulu baik sama aku gitu. Waktu itu Tuhan tolong aku, sepertinya Tuhan itu juga senang loh kalau kita ngomong-ngomong ya. Iya. Kayaknya Tuhan kalau lihat dari atas nih, wah, Udah good job tersenyum nih, gitu. senyum dia ya kan. Nah jadi apa nih kata-kata semangat ketika ada anak muda yang mengalami saat-saat ini putus asa, anak muda yang mengalami pergumulan, ada muda yang patah semangatnya, padahal firman Tuhan bilang jangan patah semangat ya kan. Iya, Anak muda itu harus bersemangat, anak muda itu harus bersukacita. Jadi apa nih yang Kak Siska sampaikan kepada anak-anak muda yang menonton live ini, bagaimana menghadapi perjalanan proses hidup itu agar mereka bisa melupakan masa lalu dan tampil sebagai pemenang untuk masa dalam perjalanan kehidupannya yang akan datang. Ayo Kak Siska. Oke anak muda, aku mau sampaikan kepada anak muda semua. Jadi berdamailah dengan masa lalumu. Ya. Itu yang Itu pertama. dulu ya. Iya. Berdamai dengan masa lalumu, dan apapun yang terjadi di masa lalu kamu itu bukan yang menentukan untuk masa depanmu, tapi pilihan kamu sekarang itu menentukan masa depanmu. Jadi jangan kita bilang, aku masih muda kok guys, aku masih bisa hura-hura, aku masih bisa bergaul ke sana ke sini, nggak perlu Tuhan, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, walaupun itu sebenarnya nggak berkenan di mata Tuhan. Jangan beranggapan seperti itu. Aku suka dengan kata-kata Bapak Rohani saya, Bapak Rohani ya, bisa dikatakan dengan Bapak Rohani atau dengan abang saya, tempat tinggal saya. Sedetik pun ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi guys. Mau kita udah masih muda ataupun kita udah tua, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi apapun seluruh kehidupan kita serahkan sama Tuhan. Yes. Sebisa kita, apa yang menurut kita itu baik, itu lakukan semua untuk Tuhan. Aku suka dengan ayat Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat itu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika melakukan sesuatu itu, anggaplah itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya, bukan menjadi berkat itu guys. Aku juga lagi berusaha untuk melakukannya. Menjadi berkat itu bukan hanya kita melakukannya dengan materi, tapi dengan apapun yang kita miliki. Itu apa yang kita lakukan, itu yang positif. Ayo kita lakukan untuk menjadi berkat gitu. Jadi buat teman-teman, buat anak muda semua yang mendengar kesaksian saya, mungkin banyak ya guys. Setiap pergumulan, setiap masa lalu kita berbeda-beda. Setiap masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda. Tapi apapun kisah masa lalu kamu, bagaimana kelamnya keluarga kamu, bagaimana kelamnya hidup kamu, itu Tuhan gak melihat itu, tapi Tuhan melihat hati kamu yang mau berbalik arah, dan mau mengenal Tuhan secara pribadi. Ikut Tuhan itu sangat luar biasa guys. Boleh kalian dengarkan kesaksian saya tadi, mulai dari pengalaman saya yang mulai dari kecil sampai saya bisa kuliah sendiri. Itu semua bukan karena kekuatan saya garis bawah, itu semua karena kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan
kalau ikut Tuhan itu memang ada proses-prosesnya, tapi itu sangat nikmat ketika kita mau berjalan bersama Tuhan. Ada aja mensyukuri setiap proses yang Tuhan berikan. Bersyukur, iya, karena setiap proses kita itu berbeda-beda, guys. Berbeda-beda. Setiap proses kita itu berbeda-beda. Proses yang ku alami dan yang kamu alami sekarang itu berbeda-beda. Jadi Tuhan tahu kapasitas kamu. Mungkin ada yang mengalami seperti aku. Jangan pernah merasa kalau misalnya masalah kamu itu lebih besar, lebih berat daripada yang lain gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena itu yang menjadikan kita bahagia, bukan bahagia menjadikan kita bersyukur. Ya, jadi intinya setiap apapun yang kita hadapi, jangan lupa mengucap syukur walaupun itu berat. Nah, ini yang terakhir sebelum kita tutup nih, ya kan? Yang terakhir, di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan begini. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, tapi jikalau kamu tidak mengampuni tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga tidak mengampuni. Nah, ini untuk kakak kece ini. Ini agak sedikit mungkin jarang dilakukannya kan. Dia juga sering bersaksi di acara youth, ya kan, mungkin gak live streaming tapi Neri live streaming. Kak Siska sudah mengatakan tadi kalau dengan lepas kalau Kak Siska itu sangat mengasihi orang tua kakak, bapak, opung atau kakek, nenek, dan mama ya. Mungkin saat ini bapak, kakek, nenek, orang-orang keluarga Siska itu menonton live streaming ini. Mungkin saat ini dia melihat, ya nggak komen mungkin ya, tapi melihat. Nah, kira-kira nih apa yang Siska ingin sampaikan kepada bapak? Itu bapak di mana nih? Di Riau. Bapak sama mama ya. Terus mama di mana? Mama di Namorambe. Mama di Namorambe, itu daerah Sumatera Utara juga ya. Nah, dan ada opung juga, ada adik-adik juga nih. Ketika kamu live streaming ini tadi kamu sudah dengan lepas mengatakan bahwa kamu tidak mendendam lagi sama mereka. Puji Tuhan ya, kamu tidak ada rasa kecewa lagi karena kamu sudah dipulihkan dan sudah mengerti bahwa seperti firman Tuhan bilang, sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan aku, dan kamu keep itu ya. Hari ini, nah apa yang kamu sampaikan kepada bapak, kepada mama, kepada opung atau orang-orang yang pernah dekat dengan kamu ya, apa kira-kira yang ingin kamu sampaikan kepada mereka ketika mereka menonton live streaming ini? Sesuatu apa-apa, mungkin ada keinginan kamu ya, mungkin ada hasrat atau ada sesuatu yang selama ini kamu kan udah jarang banget jumpa bapak, walaupun hubungan baik ya. Wah, ini nanti proses nih dengan dekat gitu ya. Jangan sampai ada kan Tuhan bilang kamu harus mengampuni kesalahan orang, karena kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga tidak mengampuni. Nah, ada bapak, mungkin ada sesuatu yang Siska sampaikan saat ini dari live streaming ini kepada orang tua, ayah, ibu, bapak, mama, kakek, sesuatu yang ya gitu deh, apa yang ingin Siska sampaikan yang mungkin saat ini sudah lama Siska pendam, kakak kece pendam, Siska pendam, dan yang disampaikan saat ini. Boleh ya? Boleh. Sebelum kita menutup ini, kita mau dengar dulu apa ya kira-kira yang mungkin selama ini tertanam, tidak pernah tersampaikan, tapi hari ini kesempatan yang baik. Kalau kamu sudah mengampuni mereka, dan apa keinginanmu yang kau sampaikan untuk orang-orang yang kau kasihi? Oke. Tarik napas dulu Kak. Oke, yang pertama yang ingin aku sampaikan itu kepada pada nenek. Apapun yang telah dilakukan beliau mungkin dibilang sebenarnya nggak boleh dilakukan, tapi aku udah mengampuni. Aku mau bilang aku mengasihi nenekku. Aku bersyukur dengan setiap apapun yang udah dilakukan beliau kepadaku, dan itu yang menjadikan aku sekarang jadi mandiri, jadi kuat, memang benar-benar bisa mengerjakan apa yang ingin ku kerjakan gitu. Aku mau bilang aku mengasihi beliau. Dan juga buat bapak, mungkin ada nanti orang yang menyampaikan atau melihat dari video ini,
aku mau bilang aku masih butuh Bapak. Aku butuh Bapak. Butuh sosok Sangat figur Bapak. sangat butuh. Gimana aku nanti bisa mencari pasangan hidupku kalau aku kehilangan, sampai saat ini pun aku belum mendapatkan sosok dari Bapak gitu. Mungkin saat ini beliau belum Tuhan, atau belum, aku nggak bilang belum Tuhan, apa ya, pasti suatu saat nanti beliau akan sadar bahwasanya kami, atau mungkin orang adik-adik juga di sana butuh Bapak, sangat-sangat butuh, yang sudah kehilangan mulai dari kecil sampai sekarang. Aku mau bilang itu, aku mengasihi Bapak, aku sayang sama Bapak. Walaupun ada sosok Bapak rohani yang aku jadikan di sini jadi teladan, tapi tetap sosok Bapak kandungku itu aku sangat rindukan. Itu Pak yang mau aku sampaikan. Dan juga buat Mama, aku nggak, mungkin ada nanti orang nyampaikan di sini, aku nggak mengkhotbahi atau menggurui siapapun, aku nggak menggurui atau mengkhotbahi, tapi aku mau sampaikan juga, aku menyayangi Mama, aku mengasihi Mama dengan tulus. Aku udah terima apapun kondisi keluarga kita yang seperti sekarang, tapi aku minta sama Mama, lihatlah kami udah besar, udah besar, udah apa ya, aduh Kak, aku gak bisa ngomong. Sampaikan aja kan, ya keinginan hati, yang jangan sampai ada rasa apa ya, kamu menyimpan rasa. Ya kalau memang kamu ada kerinduan mau disampaikan ke orang, silakan. Tuhan tahu apa isi hati kita. Ya, jadi kan semuanya untuk kebaikan, Hubungan, ya mungkin hubungan kamu sama Mama sama Papanya baik, tapi jarang berjumpa ya. Tapi ya sampaikanlah, mana tahu. Ya seperti itu. Jadi kamu tidak ada rasa pendam di dalam apa yang ingin kamu sampaikan, boleh silakan. Jadi untuk Mama juga, kalau yang mau Siska sampaikan, aku mengasihi Mama, tapi kalaupun saat ini aku nggak mau jumpa sama Mama ataupun sama Papa ataupun yang lainnya, keluarga yang lainnya, bukan berarti aku benci, aku dendam sama kalian semua. Karena sudah melepaskan pengampunan. Iya, karena aku sudah benar-benar melepaskan pengampunan. Karena aku aku merasakan ketika aku udah melepaskan pengampunan, aku mendapatkan berkat dari mana aja. Bahkan aku nggak pernah sampai kelaparan pun, selalu Tuhan izinkan untuk orang-orang yang menolong, untuk bahkan tempat tinggal ataupun dengan makanan. Dan aku mau sampaikan, aku mengasihi kalian semua, bahkan buat adik-adikku, ketika kalian melihat live streaming ini, kalian juga harus bisa merasakan apa yang kakak rasakan. Kalian juga harus bisa mengalami apa yang seperti yang kakak alami. Perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang kerinduanku untuk keluarga semua, bahkan ke keluarga-keluarga yang lain juga yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Intinya aku mengasihi kalian semua, aku menyayangi kalian semua. Gak ada lagi rasa dendam, gak ada lagi rasa benci dalam hatiku untuk kalian semua. Itu aja sih Kak. Oke, anak muda, inilah seperti tema tadi, ini hidupku, mana hidupmu. Berarti ini kesaksian dari buat anak muda semua, kesaksian dari narasumber kita, Kak Siska Silaban, atau sering disebut dengan kakak kece katanya ya. Nah, inilah kesaksian hidupnya yang boleh kita ambil banyak pelajaran dari sana, bahwa seberat apapun masalah kita, separah apapun masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita menyerahkan kehidupan kita bersama Tuhan dan mengikuti setiap proses demi proses yang Tuhan berikan dengan cara bersyukur, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mungkin kemarin orang menganggap kalau Kak Siska ini mungkin tidak menjadi apa-apa, mungkin ya anak terlantar atau apa, tapi tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Terbukti kalau tangan Tuhan itu sampai hari ini
menolong beliau ya, hingga sampai dia bisa sekolah, bahkan kuliah, bahkan tahun ini akan kita doakan akan wisuda ya, dari STT salah satu di Medan. Nah, kita tahu itu karena pertolongan Tuhan. Walaupun proses yang dihadapi itu tidak, saya percaya itu banyak mencucurkan air mata, banyak tangisan ya, banyak bayar harga. Tapi Tuhan perhitungkan itu, karena Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Oleh karena itu anak muda, inilah hidup daripada Kak Siska, dan bagaimana dengan hidupmu? Jangan menyerah, tetap semangat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami sudah mendengar kesaksian pribadi dari teman sahabat kami Siska Silaban, yang bagaimana Tuhan boleh proses kehidupannya dari keluarga yang mungkin broken home, tapi Tuhan boleh membawa dia ke setiap proses-proses perjalanan hidupnya sampai dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia, sehingga Tuhan Kau tidak pernah membiarkan dia hidup sendiri, bahkan tangan-Mu selalu memegang dia sehingga dia ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak muda yang di luar sana yang mengalami Tuhan hal yang serupa dengan teman kami Siska Silaban. Masa lalu mereka yang mungkin sangat kelam, saat ini mereka mengalami putus asa, saat ini mereka mengalami kekecewaan, bahkan Tuhan mereka tidak bisa mengampuni. Tapi hari kami percaya ketika dia mendengar akan kesaksian ini, bahwa ada satu oknum pribadi yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan dia, itu Tuhan Yesus Kristus. Maka kami percaya ketika Tuhan mau hidup mereka diproses dan mereka mau hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat Allah akan nyata. Oleh karena itu berkati setiap anak muda, berkati setiap anak muda yang ada di luar sana, agar mereka tetap semangat menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sehingga masa depan yang indah dan penuh dengan gemilang itu ada dalam tangan Tuhan, dan mereka boleh menyaksikan setiap hal yang mereka hadapi itu bukan menjadi suatu beban, bukan menjadi suatu jalan yang tertutup, tapi ketika mereka menyadari ada Tuhan yang bersama dengan mereka, ada banyak pintu yang terbuka untuk mereka untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, melihat hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah mungkin mereka pikirkan dan tidak mereka bayangkan, Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Oleh karena itu berkati setiap anak-anak muda Tuhan, berkati narasumber Siska Silaban yang Tuhan sudah pakai hidupnya boleh menjadi berbagi kesaksian hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan belum berhenti, Roh Kudus tetap bekerja khususnya di atas anak muda yang mau mengandalkan Tuhan dan mau berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri acara ini dan kami bersyukur hanya dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak muda jangan lupa, tetap kami ingatkan kembali, setiap hari kita ada program cakap-cakap tentang Tuhan di hari Senin sampai Sabtu dengan berbagai bahasa-bahasa, dan bahkan ada kesaksian juga di hari Rabu. Kalau di hari Senin itu bahasa Indonesia, hari Selasa bahasa Nias, hari Rabu itu ada cakap-cakap tentang Tuhan versi kesaksian, hari Kamis bahasa Batak, hari Jumat bahasa Karo, dan hari Sabtu itu untuk anak muda. Tetap kami minta bagi anak muda yang ingin butuh dukungan doa, boleh emailkan ke kami di ministryimagine@gmail.com atau boleh di inbox kami di Facebook kami, ada WhatsApp yang tertera. Anak muda boleh berbagi bersama dengan kami, dan kalau ada anak muda yang ingin memberikan kesaksiannya kepada kami, ingin kami bacakan, kami boleh kami terima. Nanti kita akan buat secara live ya, tapi nama akan kami sembunyikan. Oleh karena itu bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini, tetap dukung program cakap-cakap tentang Tuhan ya, Amazing Ministry. Mari dukung program ini agar program ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Jadikan kami